Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas outlook market indeks kita seperti apa ke depannya. Yang dimana seperti teman-teman ketahui juga bahwasanya inflasi Amerika sendiri telah mengalami kenaikan yang dimana dari bulan Mei kemarin inflasi mereka sebesar 8,3 dan di bulan Juni ini kemarin inflasi mereka itu naik menjadi 8,6 gitu. Dan besar kemungkinan The Fed atau John Powell sendiri selaku petinggi dari Bank Sentral US sendiri tentu akan melakukan kebijakan yang dimana kemungkinan besar mereka akan menaikkan suku bunga dan itu bisa besar terdampaknya untuk indeks kita sendiri seperti yang teman-teman ketahui juga sebelumnya The Fed sendiri telah melakukan kenaikan suku bunga untuk menahan laju inflasi dan di situ teman-teman perhatikan di sini di bulan Mei kemarin indeks kita terdampak efeknya yang dimana mengalami perlemahan dengan sangat signifikan gitu. Jadi dengan kebijakan John Powell sendiri yang akan diumumkan Jumat nanti besar kemungkinan akan berdampak juga untuk indeks kita sendiri gitu. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan saya sebelumnya juga sudah forecast bahwasanya indeks kita di perdagangan hari ini kemungkinan besar akan ada rebound atau technical rebound yang dimana di perdagangan sesi closing kemarin indeks kita ada sebuah demand yang masuk di sini gitu. Jadi saya sudah memprediksinya bahwasanya hari ini akan ada technical rebound. Namun seperti yang teman-teman perhatikan di sini ada area supply zone yang dimana seharusnya ini menjadi area demand kita, namun karena dia breakout dengan breakdown ini bisa menjadi area supply. Ketika dia sentuh area ini kemungkinan besar terjadi suatu reaksi atau rejection dan itu bisa membuat perlemahan terhadap indeks kita sendiri. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan saya sudah menandakan beberapa area yang kemungkinan besar kalau seandainya indeks kita jatuh dia bisa kena setidaknya mengenai area 1 di level harga 6889 dan juga bisa nyampe ke 6800 area ini gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan sendiri, kenapa saya gambarkan di area pertama karena di sini ada gap, teman-teman. Jadi besar kemungkinan kalau seandainya besok dia menyentuh area supply-nya ini dan terjadi suatu reaksi penjualan di area supply ini, tentu besar kemungkinan dia akan mencoba lanjut turun menyentuh area 6.900 atau bisa paling dalam bisa ke 6.800 ini, teman-teman. 6.900 dan 6.800 ini gitu. Jadi di sini sebenarnya ada dua area demand yang perlu dan patut kita perhatikan yang dimana kalau seandainya indeks kita memasuki area ini dan kita perhatikan ada nggak buyer yang mulai masuk atau masih ada seller yang begitu kuat untuk terus melakukan penjualan gitu. Jadi hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan di ke depan hari adalah melihat indeks kita jatuhnya mau kemana, bottomingnya di mana gitu. Karena kita nggak bisa ukur pasti di mana area bottoming untuk indeks kita sendiri. Namun kita bisa melihat suatu area yang dimana ketika dia memasuki area itu demand mulai masuk nggak, buyer mulai masuk nggak gitu. Jadi di situ kita bisa melihat ketika dia memasuki area yang telah kita tandakan yang dimana itu menjadi area demand zone kita. Kalau seandainya indeks kita memasuki area itu dan benar-benar terjadi suatu reaksi buyer, di situ kita bisa lihat saham-saham apa aja yang menarik dan kita bisa entry gitu. Jadi hal yang paling penting adalah kita melihat berapa tingkat suku bunga yang akan dinaikkan oleh John Powell sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman ingin tahu, teman-teman bisa buka investing.com. Sebentar ya, kita buka dulu untuk investing.com. Nah, teman-teman buka investing.com. Nah, di sini ada namanya kalender ekonomi. Teman-teman bisa klik di sini. Di sini teman-teman dapat lihat bahwasanya di tanggal 16 nanti ada namanya proyeksi dari FOMC. Kita buka di sini dan di sini di tanggal 17 Jumatnya tepat di jam 19.45 John Powell sendiri dia akan mengumumkan gitu. Dia akan mengumumkan seperti apa ke depannya untuk tingkat suku bunga atau kebijakan moneter US sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan sebentar ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Ketua Dewan Gubernur Federal
Jerome Powell bahwasanya menyampaikan pidatonya sebagai pemimpin The Fed yang mengendalikan suku bunga jangka pendek. Ia adalah orang yang memegang pengaruh terbesar pada nilai dolar US sendiri. Jadi di sini teman-teman harus benar-benar perhatikan apa yang terjadi dengan uh, kebijakannya gitu, karena itu akan benar-benar mempengaruhi indeks kita di hari Senin nanti. Nah di sini juga kalau teman-teman perhatikan, FOMC sendiri telah membuat suatu forecast bahwasanya kemungkinan besar John Powell akan menaikkannya itu sekitar 50 BPS sendiri. Jadi besar kemungkinan tingkat suku bunga bisa menjadi 1,5 gitu. Sebentar ya, kita lihat dulu. Dia agak ngelek teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman dapat lihat sendiri deh. Jadi di situ kalau teman-teman perhatikan bahwasanya FOMC sendiri telah membuat forecast bahwasanya The Fed akan menaikkan suku bunga menjadi 1,5. Di sini teman-teman harus perhatikan kalau seandainya The Fed menaikkan hanya 1, jadi 1,25, berarti itu di luar ekspektasi mereka. Kalau seandainya naik di atas 1,5 itu berarti di atas ekspektasi mereka gitu. Jadi kita tunggu seperti apa kebijakan yang akan terjadi, dan itu tentu akan mempengaruhi USD IDR kita. Kalau seandainya IDR kita terus melemah, tentu itu akan berdampak untuk outflow foreign-nya teman-teman. Jadi di situ besar kemungkinan foreign juga akan keluar untuk sementara dengan market kita sendiri. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan chart USD IDR, dia sedang berada di area resistannya sendiri. Nah, kalau seandainya di perdagangan beberapa hari ke depan ini bisa di break teman-teman, besar kemungkinan dia akan lanjut ke resisten berikutnya. Jadi ya kalau seandainya IDR kita terus mengalami perlemahan, besar kemungkinan kebijakan dari The Fed sendiri akan berdampak sangat negatif dengan indeks kita sendiri. Makanya saya juga di grup WhatsApp saya selalu katakan bahwasanya dengan kondisi sekarang lebih baik kita menunggu dan lebih banyak pegang cash gitu. Lebih banyak pegang cash, dan seandainya kalau kita mau kumpulin barang, kumpulilah barang-barang yang bagus, teman-teman. Kumpulilah barang-barang yang bagus. Dan satu hal, kalau teman-teman perhatikan komposit kita yang dimana kalau seandainya terjadinya kebijakan kenaikan suku bunga, ada suatu sektor yang tidak terpengaruh pada waktu itu. Kalau teman-teman perhatikan ketika harga indeks kita jatuh seperti ini, melemah seperti ini, sektor konsumer itu survive malah teman-teman. Malah sektor konsumer itu dia survive. Jadi ketika nanti The Fed mengeluarkan kebijakan, kita bisa perhatikan saham yang bergerak di bidang konsumer sendiri. Yang dimana kalau teman-teman perhatikan di sini kalau tidak salah di area bulan Mei di sinilah kebijakan The Fed itu menaikkan suku bunga, dan konsumer rata-rata harganya rally, teman-teman. Jadi kalau seandainya nanti di Senin depan, saya lebih prepare teman-teman, saya menasihatkan teman-teman itu cari saham-saham yang bergerak di bidang konsumer sendiri gitu. Nah, mungkin di video ini saya hanya ingin berfokus untuk memberi masukan kepada teman-teman bahwasanya dengan kondisi market kita sekarang yang masih gonjang-ganjing, yang belum tahu kemana, yang dimana juga para investor dan para trader pun lebih banyak menunggu daripada masuk ke market, kita lebih baik mengambil keputusan kita ikut menunggu gitu. Dan kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di market, gunakanlah dengan dana yang benar-benar terukur, dan juga teman-teman harus ngerti resikonya dan harus berani cut loss juga gitu. Jangan sampai ketika market kita dibanting, teman-teman sangkut di atas. Yang resikonya itu ketika teman-teman sangkut di atas, ada emiten-emiten yang berada di harga base price, teman-teman nggak punya power lagi untuk beli gitu. Oke, nah di sini juga saya ingin mereview 3 saham yang dimana juga saham-saham ini teman-teman kita juga ingin saya bantu analisakan. Yang pertama saya ingin coba bantu analisa saham Saratoga. Kalau di sini teman-teman perhatikan saham Saratoga sendiri, dia mengalami penekanan supply yang begitu kuat, yang dimana di sini kalau teman-teman perhatikan area ini sudah jelas sudah sangat tidak fresh lagi,
sudah berapa kali orderannya dijemput kalau teman-teman perhatikan di sini, dan dia di break. Nah, kalau seandainya Saratoga sendiri, saya lebih prepare katakan kepada teman-teman, tunggu di bottomnya aja gitu. Tunggu di bottomnya di level area 2670 sampai 2600. Itu adalah level terbaik untuk teman-teman ingin coba entry di saham Saratoga ini sendiri. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, ini adalah area yang bagus yang dimana teman-teman bisa manfaatkan gitu. Nah, untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 2600 gitu teman-teman. Ini adalah level penting yang Saratoga tidak boleh jebol. Kalau seandainya area ini dia jebol teman-teman, tandanya dia akan terus drop ke bawah. Besar kemungkinan dia akan lanjut ke level harga area 2000-an ini gitu. Besar kemungkinan kalau seandainya dia break area itu, kemungkinan besar dia akan lanjut ke area yang ini. Oke, mungkin itu untuk Saratoga. Selanjutnya ada saham ABMM. Ya, kalau saham ABMM sendiri sebenarnya dia satu sektor dengan Saratoga, yang dimana saham ini bergerak di bidang investasi juga. Dan di sini saya hapus gambarnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini secara momentum dia sangat uptrend. Di sini dia sangat jelas structure marketnya dia bullish, dan di sini teman-teman perhatikan dia membuat suatu secondary reaction yang dimana ini adalah correctionnya. Di sini kalau teman-teman perhatikan ini adalah area demand kita. Ini adalah area demand yang sangat bagus, namun teman-teman juga harus waspada kalau seandainya area ini dia jebol, itu sangat berisiko gitu. Jadi untuk area ABMM sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin coba masuk, ini adalah area yang bisa teman-teman manfaatkan. Namun ingat, dengan kondisi indeks kita yang sekarang, saya tidak sarankan ketika teman-teman entry itu teman-teman tidak gunakan stop loss ya, itu sangat berisiko gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman tipe trader yang tidak berani ambil resiko yang terlalu besar atau bagaimanapun, ya lebih baik teman-teman jangan coba entry dulu dengan kondisi market yang sekarang. Namun saya hanya ingin mencoba mereview beberapa saham yang kebetulan juga teman-teman kita ingin bantu analisakan gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya, ini adalah key level penting saham ABMM sendiri. Kalau seandainya dia break area ini, besar kemungkinan juga dia akan terus drop ke bawah gitu. Besar kemungkinan dia akan terus drop ke bawah. Karena ini adalah area demand yang harus dia tidak boleh lewati. Kalau seandainya dia lewati, berarti standby buyer yang berada di level ini sudah tidak ada lagi gitu, sudah tidak ada lagi dan tidak menginginkan barang ABMM ini sendiri gitu. Jadi untuk ABMM sendiri teman-teman boleh perhatikan di level harga 2280 sampai 240 ini, 2450 ini, itu adalah key level penting untuk saham ABMM sendiri. Nah, selanjutnya ada saham TAPG. Saham ini sebenarnya saya pribadi sangat menarik, teman-teman. Kenapa saya katakan sangat menarik? Di sini teman-teman perhatikan, kita lihat momentumnya. Ini adalah momentumnya dia mengalami penurunan, teman-teman perhatikan di sini. Namun kalau kita perhatikan, dia terakhir membuat bottomingnya itu di sini gitu. Kita katakan ini adalah bottomingnya. Oke. Nah, selanjutnya dia membuat momentum baru, teman-teman, secara minor trendnya. Ini adalah momentumnya. Momentum berikutnya yang dimana setelah dia selesai dari momentum ini, dia membuat momentum baru di sini gitu. Nah, kalau kita tarik Fibo, teman-teman, kalau kita tarik Fibo seperti ini, sebentar ya. Kalau tarik Fibo seperti ini, maka kita dapatkan ini adalah area yang bagus gitu, yang dimana ini menjadi area teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham TAPG ini sendiri sebenarnya. Jadi ini adalah primary trendnya atau badan cangkul, dan ini teman-teman bisa asumsikan menjadi suatu kepala cangkulnya sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, stop lossnya sebenarnya jadi cukup gede ya. Kita lihat dulu, sekitar 7% sampai 6%. Kita coba breakdown dulu, kita lihat areanya. Nah, ini sebenarnya area yang bagus yang dimana teman-teman bisa manfaatkan di level harga 660. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok dia masih retest di level harga 660, teman-teman bisa manfaatkan coba entry di saham ABMM ini sendiri. Untuk TAPG ini sendiri. Untuk TP-nya teman-teman bisa letak di 745, itu adalah level resisten penting dia, yang dimana kalau seandainya dia break area ini, tentu dia akan lanjut jalan, teman-teman. Tentu dia akan lanjut jalan. Kalau seandainya dia lanjut jalan, dia akan membuat seperti ABCD gitu. Dia akan membuat ABCD yang dimana kita ukur. Nah, besar kemungkinan dia akan menuju area 790 gitu. Besar kemungkinan kalau seandainya dia break area ini, dia akan tuju area 790.
Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah 3 candle yang dimana demand mulai masuk, teman-teman. Ini adalah 3 candle demand mulai masuk, dan teman-teman bisa katakan kalau mempelajari pola-pola candle, ini adalah three white shoulders gitu namanya. Ini adalah three white shoulders yang dimana ini adalah demandnya sudah mulai masuk. Kalau seandainya teman-teman ingin masuk di saham TAPG ini, level 660 ini adalah area yang bagus. Namun kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di 675 juga nggak masalah sebenarnya. Namun ya perhatikan resikonya ada berapa persen, teman-teman. Di 675 risikonya ada sekitar 7%. Yang penting teman-teman sesuaikan aja dengan risk to reward ratio teman-teman kembali gitu. Jadi untuk TAPG sendiri sebenarnya juga masih menarik, dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk coba koleksi saham ini tersebut gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Jadi di video ini saya hanya ingin berfokus untuk men-sharingkan kepada teman-teman bahwasanya kondisi indeks kita sendiri sedang mengalami koreksi yang dimana ini diakibatkan oleh sentimen gitu, hanya diakibatkan sentimen, dan ini akan bersifat sementara, teman-teman. Ini akan bersifat sementara, jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu takut, apalagi sampai seperti fear gitu. Itu saya pribadi ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai teman-teman merasa takut. Tapi teman-teman yang perlu perhatikan adalah manfaatkan ketika ada suatu momentum seperti ini, teman-teman koleksi barang di harga yang murah gitu. Jadi di balik suatu permasalahan, di balik suatu peristiwa tentu ada opportunity, tentu ada kesempatan. Dan sekarang tergantung teman-teman menempatkan diri teman-teman tuh berada di posisi yang mana gitu. Kalau seandainya teman-teman menempatkan diri teman-teman di posisi yang takut, ya berarti teman-teman nggak bisa melihat peluang untuk coba dapat saham di harga yang murah ketika indeks kita sedang mengalami namanya koreksi gitu. Jadi teman-teman harus stay tune dan perhatikan terus indeks kita bergerakannya seperti apa, dan paling penting perhatikan USD IDR kita. Kalau seandainya USD IDR kita terus melemah, besar kemungkinan pengumuman di hari Jumat nanti akan berdampak sangat negatif terhadap IDR kita sendiri gitu. Oke, mungkin saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman yang ingin buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya nanti, link WhatsApp saya akan sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat bergabung bersama kita di grup WhatsApp yang dimana di situ saya selalu up to date tentang forecast indeks kita seperti apa dan saham-saham apa yang menarik untuk kita bisa pertimbangkan, kita tradingkan dalam beberapa hari ke depannya gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.